Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fluida statis bagian yang kedua, yaitu mengenai hukum Pascal dan juga hukum Archimedes. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal sendiri yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair di ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi jika ada gaya yang bekerja F1, maka akan menimbulkan tekanan P1. Nah, besar tekanannya ini sama besar, sehingga tekanan yang diberikan kepada ruang tertutup ini sama besar ke segala arah. Jika dituliskan secara matematis, maka akan ditulis seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Secara matematis seperti ini. Nah, bagaimana jika yang diketahui adalah R-nya? Nah, jika diketahui R-nya, maka kita bisa menggunakan rumus berikut. Kan ini pistonnya ini kita anggap sebagai lingkaran, sehingga luasnya kita menggunakan luas lingkaran. F1 per luas lingkaran itu kan pi kuadrat, jadi bisa digunakan. Kalau misalnya pakai D juga nggak apa-apa, karena perbandingan D dengan R itu nanti sama juga. Pi kuadrat nah, akan menjadi seperti ini. Karena ini perbandingan, maka pi-nya sebenarnya bisa kita coret. Jadi rumusnya adalah F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Berikutnya yaitu mengenai hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, untuk hal ini Archimedes mengatakan bahwa gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Kita lihat dulu. Kalau zat cair yang dipindahkannya itu berarti kan sama aja dengan F2 dikurangi dengan F1. Betul nggak? Betul. Kemudian kita uraikan F itu kan P kali A. Jadi bisa kita tuliskan P H2 kali A dikurangi P1 kali A. Seperti ini. Nah, P itu sendiri kan bisa kita uraikan lagi ya, tekanan hidrostatis menjadi rho GH2 kali A min rho GH1 kali A. Seperti ini. Nah, kemudian kita keluarkan rho G A dalam kurung H2 min H1. Nah, A dikali H2 min H1 kan berarti sama aja kayak volume benda ini. Jadi kita bisa persingkat saja menjadi rho kali G kali V sama dengan FA. Maka rumus dari hukum Archimedes atau hukum atau besar gaya ke atas yaitu FA sama dengan rho
kali G kali V bendanya itu V benda. Nah, kalau mau dipahami lagi bisa di pause. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan-keadaan benda, yaitu keadaan terapung, keadaan melayang, dan juga keadaan tenggelam. Yang pertama yaitu keadaan terapung. Digambarkan itu misalkan saja seperti ini. Nah, itu benda terapung. Benda terapung akan terdapat suatu kondisi di mana rho benda itu lebih kecil dibanding dengan rho fluida. Karena rho benda lebih kecil, maka dia akan terapung di atas fluida. Kemudian yang kedua yaitu kondisi melayang. Kondisi melayang itu seperti ini. Nah, pada kondisi melayang akan bekerja suatu kondisi di mana rho benda sama dengan rho fluida. Oleh karena rho benda sama dengan rho fluida, maka benda itu akan melayang. Kemudian yang ketiga yaitu benda tenggelam. Nah, kondisi benda tenggelam seperti ini. Pada kondisi benda tenggelam akan terdapat suatu kondisi di mana rho benda lebih besar dari rho fluida. Oleh karena rho benda lebih berat atau lebih besar dibanding dengan rho fluida, maka benda itu akan tenggelam. Jadi seperti itu saja pembahasan untuk bagian kedua hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.